secara makro. Pemerintah di dunia bro, di US tepatnya, itu mereka banyak yang downplay dampak AI bro. Jadi ketika misalnya ada PHK massal yang mau dilakukan atau orang susah cari kerja, mereka ini bilang oke, bisa taruh lapangan pekerjaan. Tapi ini adalah dampak dari AI bro, yang sudah real terjadi di masyarakat. Jadi dampak AI itu sudah ada dan semua pemerintahan di dunia itu ngedownplay seberapa besar dampaknya. Ketika itu sudah datang dan terjadi bro, kan gue waktu bilang 2030 dibilangnya fearmongering, ya kan? Ketika Job Fair mulai pukul-pukulan, mereka mulai sadar, oh yang Timothy ngomong benar. Sabar, ini baru pukul-pukulan teman-teman. Belum belum kesana gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman hati-hati gitu. Kenapa? Karena apakah ini dampak dari pekerjaan yang unskill? Enggak. Ini bukan salah mereka yang cari kerja. Memang AI. Teknologinya itu berkembang lebih cepat dibanding otak manusia berkembang. Jadi ini lu gak bisa salahin orang-orang yang gak dapat kerja. Tapi gimana cara yang lo bisa dapat kerja di masa depan? Lu cari industri masa depan. Kan gue udah ngomong dari dulu, gue ulang lagi nih bro ya. 1, artificial intelligence. 2 itu cryptocurrency. Jangan percaya mulut gue. Lu tanya AI aja yang bakal gantiin lo. Lu tanya dia, industri masa depan itu apa aja ya? Atau masa depan keuangan di 2045 seperti apa? Lu prompt di ChatGPT lu sekarang. Lu tanya ya, masa depan keuangan di tahun 2040 itu seperti apa? Pasti dia akan bilang semuanya akan pakai AI, semuanya akan desentralisasi, semuanya akan pakai teknologi blockchain. Jadi kripto dan blockchain ini nomor 2. Setuju. Ya, nomor 3 itu akan ada namanya bioteknologi. Nomor 4 itu renewable energy dan nomor 5 itu space exploration. Nah, lu bisa di mana? Kalau lu bisa kerja di 5 itu, lu tidak akan digantikan sama AI. Ya, lu jadi orang kreatif yang bekerja di AI-nya, lu jadi orang yang mengerjakan blockchain dan teknologi kripto, lu jadi orang yang mengerjakan new frontier-nya dari biologi, biotek, lu jadi longevity, anti-aging material segala macam. Karena sekarang dalam pertama kali sejarah manusia tikus tuh bisa diperpanjang hidupnya. Jadi aging, longevity ini lagi sangat maju, pesat banget, cepat banget. Yes, karena ya kita ngomong ya, kita kan nomor 2 ya cryptocurrency dan juga blockchain teknologi. Itu nomor 2. Kalau kita lihat ya sekarang pun juga stablecoin market cap itu juga mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan Bitcoin. Jadi teman-teman jangan salah ya. Bahkan ketika bear market nih ya di sini kita ngomong 2021 kan harga Bitcoin turun kan. Tapi stablecoin itu terus mengalami kenaikan. Bahwa memang industri ini ya itu memang dibutuhkan bro. Orang-orang di luar negeri itu memang menggunakan stablecoin. Nah ini kita matiin lah Bitcoinnya harganya. Nah stablecoin ini memang dibutuhin. Ya, Trump pun kayaknya juga ngarahnya juga maunya ke sini. Ya, dia mau ngetokenize US dollar ya untuk segala ya keperluan kebijakan moneternya US. Jadi industri ini bakal di sini. Kayak masa kita kasih chart begini terus kayak, tapi bang. Jadi ini fakta yang terjadi di dunia teman-teman. 5 industri itu akan ngubah semuanya. Balik lagi, sekarang mungkin let's say rajanya batu bara yang berkuasa di semua di dunia ya kan energi. Nextnya itu bukan raja batu bara lagi yang berkuasa, energi yang alternatif. Contohnya orang yang menguasai energi-energi solar, orang-orang yang menguasai energi-energi di geothermal, orang-orang yang menguasai ibaratnya energi-energi terbarukan. Jadi nextnya perusahaan yang besar bukan perusahaan energi batu bara. Ya. Batu bara mungkin cuma sampai 50 tahun lagi bro. Setelah 50 tahun itu semuanya akan digantikan oleh renewable energy. Jadi kalau lu bekerja di bidang-bidang yang gue sebut, lu gak mungkin gak dapet kerja. Tapi lu kalau carinya, cari pekerjaan di marketing agency, lu pasti mati, gak ada kerjaan. Saya creative designer, mati lu. Gak apalagi yang kayak kerjaan, saya ini kayak manager talent. Atau ini bro, zaman dulu sekarang banyak kan yang bikin pelatihan, bikin ads lah misalnya. Itu sekarang ya, lu tinggal buka ke Meta, lu klik AI-nya dia nih, run ads. 1 tombol sekarang. Jadi nggak ada lagi gitu. Nanti ketika AI agent itu udah di mana-mana bro, udah agentic semua AI-nya. Lu tinggal suruh lu running ads ini, lu bikin kreatif ini dengan style ini. Kalian semua out of a job. Kalian semua. Ini bukan gue yang ngomong, ini bahkan dokter senior 20 tahun di Dubai yang ngomong. Dibilang waduh ini gue bisa kerja di McD, dia bercanda begitu. Tapi kan dia udah ngeruk ke 20 tahun udah kaya. Udah punya banyak investasi. Nah kalian ini yang belum punya income, ya kalian harus pelajarin frontier terbaru dari teknologi. Nah ada yang bilang kan tadi bro, ada yang bilang namanya Rifan, dia bilang jualan kelas. Boleh, kita kasih tunjuk bro kelasnya bro. Modulnya. Modulnya coba lu buka di bagian blockchain teknologi. Itu kita ajarin tuh, blockchain and AI. CBDC itu masa depan, Central Bank Digital Currency. Decentralized Physical Infrastructure Network. NS, Real World Asset. Kenapa? Nah RWA ini gue jelasin ke teman-teman. Banyak yang gak paham Real World Asset ini maksudnya apa. Next time ya, lu kan gak bisa beli lukisan kayak yang gue bisa beli gitu kan. Dan gue juga gak bisa beli lukisan yang gue belum bisa beli.
Nextnya lukisan itu akan ditokenize bro. Jadi beli maksudnya sebagian. apa? Lu bisa beli sebagian, Ya. 1/100 dari lukisan tersebut, tapi gimana caranya? Lu punya autentik, pakai blockchain teknologinya. Ya. Oke, blockchain dipakai di mana lagi? Lu ke rumah sakit, tangan lu kena potong pisau nih misalnya, semuanya hilang gitu kan? Tangannya refund gitu. Ya tangannya Rifan nih, Rifan lu buntung nih, ya kan? Lu coba datang ke rumah sakit sekarang, lu mesti isi apa? Isi form. Itu kalau nggak ada emak lu, buntung. Nextnya, Rifan, data lu udah ada di blockchain, data rekaman medis lu nih ada di blockchain nih Rifan nih. Jadi kalau hari H tangan lu buntung, lu bisa langsung nih, ini datanya Rifan udah di blockchain. Itu fungsinya blockchain teknologi, jangan ngomong ini scam gitu kalau kamu nggak ngerti Rifan. Benar. Ya, ini banyak banget use case-nya ini banyak sekali teman-teman. Di medical tuh sangat dibutuhkan blockchain. Gitu. Jadi kamu nggak usah isi form lagi, Rifan, kalau tangannya buntung. Benar. Ya. Ntar di refund duitnya. Iya. Gitu. Rifan nanti kena refund loh. Nah, ini Iya. duit lu nih, gue balikin nih. Ya sama lah ya, ini kan kita juga ada modul ya bro. Kita kan tadi ngomong ya tentang ini stable coin, Ya. nah naik terus. Ada juga DeFi nah, ini kita lending. juga kasih nih ya. Nah, katanya kayak DeFi kan coin, tadi. Stable coin, Yes. DeFi, ya semuanya DeFi juga lah ya. ada. Jadi Jadi- emang tempat belajar. Kenapa kita nggak ngomongin di sini? Karena yang di sini pasti nggak ngerti. Kalau gue ngomong tadi RWA nih, gue nggak jelasin RWA itu apa. Kalian kan. Ini untuk orang ya, kelas ini adalah untuk orang yang beneran mau belajar, mau serius. Pertanyaan kan gini bro, kenapa nggak nyari di internet? Jawaban di internet banyak banget gratis. Tapi Cuman apa ada yang sedalam selengkap ini. Nggak ada lah. Apakah ada yang terstruktur sestruktur ini? Ya, itu sebulan cuma 1 jutaan bro. Iya. Lu bisa belajar aset masa depan yang gue bilang tadi nomor 2. Buat lu gak digantikan di 2030. Terus mereka mau bilang jualan kelas, ya gak apa-apa bro. Iya. Gue mah seneng malah dibilang jualan kelas. Benar. Bagus, uang kelasnya kita bisa pakai untuk bangun sekolah-sekolah. Kita baru bangun lagi yang kelima. Yes. Ya di NTT kita bangun yang kelima. Jadi uang kelas kalian tuh kita pakai untuk bangun sekolah. Dan kalau masih ada yang gak senang dengan itu, ya menurut gue itu penjahat kemanusiaan. Simpel kan bro? Yes. Lu gak senang dengan orang yang bangun 5 sekolah ya. Dan punya misi buat pendidikan Dan punya di misi Indonesia, pendidikan Indonesia untuk 1000 sekolah. Ya lu penjahat kemanusiaan ya. Rifan. Iyalah. Kita aja juga nggak minta duit ke lembaga apapun. Betul. Ya. Kita juga nggak Banyak minta ke. kemarin banyak yang bilang mau ikut donasi. Bahkan teman-teman gue yang anak-anak konglomerat tuh ada yang mau ikut donasi. Gue bilang gak usah, tenang bro. Iya, tenang. Bisa gue. Tenang. Makanya jangan ditapi bang dulu kan. Iya, jangan Ya lu ditapi kalau dulu kayak gitu. bilang kelas-kelas berbayar lah lu UKT setiap bulan berapa itu? Iya, UKT lu berapa Rifan? Bener. Ya. Tapi bang ya kan mereka ini mau bikin orang biar cepet kaya, biar jual kelas. Nggak ada, kayaknya lama kok di sini. iya makanya 2 tahun bos, gue baru bikin 25 bulan bener, bos. dari 20.000 dari Anjing cepetnya dari mana bener, bos? tapi bang Tapi bang. Rifan Iya, mereka bilang gini, tapi mereka flexing. Gue cuman video syuting di rumahnya dibilang flexing. Makan Kalau nggak di telurnya rumah, dibilang flexing iya. ya? Kalau nggak di rumah dibilang nggak punya rumah, ya kan? Dibilangnya sewa. Tapi begitu udah syuting di rumah dibilangnya flexing. Lalu kalau syuting di dapur rumah lu masa dibilang flexing lu? Kenapa? Karena dapur rumah lu jelek gitu kan. Jadi kalau enggak gue punya maksudnya flexing. dia cuman bikin telur 2 aja itu kayak nasi telur ayong begitu apa Itu kan bedanya emang bikin telur bro. iya makanya ceplok telur Nyeplok telur gitu. lu Ntar juga dibilang- kasih kecap juga kan Iya. nasi sama kecap kan. Dibilang flexing, jangan lu bilang flexing karena rumah lu jelek, orang lain ada yang punya bagus gitu. Jangan begitu gitu. Ya Rifan ya. Jangan Rifan. Nih kita lanjutin lagi bro, ada cross chain teknologi, blockchain Oracle. Lu tahu nggak tuh, coba kita ngomong sini. Ya. Blockchain Oracle, jelasin sini satu orang sini. Orang dari internetnya bro, kadang kita harus tarik sini nih, orang Rifan terus taruh dulu sini. Nah Rifan tuh. Gue pengen tahu lu ngerti apa gitu. Yes. Layer 2 roll ups, lu ngerti nggak? Security issues. UTXO model versus UTXO account model. Ngerti nggak? Gini. Oke, sekarang gue mau tanya ulang bro. Untuk yang pernah ikut kelas kita sekarang. Kalian udah untung berapa juta rupiah? Berapa puluh juta rupiah, berapa ratus juta? Pasti banyak bro ikut kelas kita nonton ini. Ayo coba komen di sini. Ya, gue pengen tahu. Kan kata Rifan kan kita jualan kelas nih. 50 juta bro, ada yang untung 2 miliar bro. Untung 1 miliar, 40 juta, 50 juta, 117 juta ini. Namanya siapa nih? Nah, ya. Nah, udah tuh. Rifan nangis nih di pojokan. Rifan nangis di pojokan. Tapi enggak bang, mereka jualan kelas bang. Ada yang bilang 4 juta tapi baru join bulan ini.
Mantap kan tapi? Iya. It's a start. Ada yang 10 juta ya kan, ada yang 213 juta. Ada yang bilang Wesley nih 40 juta di borong Bitcoin. Bahkan di borong Bitcoin aja untung bro. Jadi refund ini makhluk apa kan pertanyaannya itu. Iya kan? Ada yang bilang jualan kelas lo kan. Jangan refund. Ada smart contract tuh, anonymity Bitcoin, blockchain trilemma, konsensus. Mulut gua abis nih bro. Gua baca aja. Ini kan modul kan. Modul tuh isinya ada banyak kan. Gua bacain modul aja. Mulut gua tuh udah berbusa bro. Jadi kayak sama aja. Misalnya ada yang jualan misalnya kelas untuk AI cara bikin language model sendiri. Itu pasti banyak yang bikin. Cuman gak ada yang mau ngajar. Ya sama lah bro. Di kripto juga yang punya exchange mana mau gak ada yang ngajar. Bener. Yang adanya pada bilang ke kita gini ya. Kita kan kenal sama mereka personal. Kita tanya, Pak kenapa gak jualan kelas? Males saya. Kalau untung itu mereka diem, kalau rugi disalahin gitu. Banyak yang bilang malah kita hebat gitu untuk mau mengedukasi di Indonesia. Karena ini negara paling sulit untuk edukasinya. Gitu. Nah Rifan, hasil kelasnya tadi yang kalau kamu mau belajar itu, kita pakai untuk bangunin sekolah. Rifan untuk adik-adik yang gak punya kesempatan untuk sekolah, Rifan. Nah ini kita tunjukin tempatnya. Nah keluarin bro. Ini PAUD Cahaya Hati. Jadi menurut saya ya kalau dikatain jual kelas ya saya seneng sih. Tapi kan duit kelasnya saya pakai buat membantu. Coba bukan bro. Buat bikin lebih banyak kelas lagi. Jadi jualan kelas ya seneng dikatain. Jualan kelas untuk bikin kelas. Kelas lebih banyak lagi yang beneran nih. Kelas beneran, coba di scroll kanannya bro. Nah jadi kan bangunan utamanya. Jadi kita itu akan benerin tanahnya. Terus kita bikin fondasinya. Kita bikin yang ramah lingkungan juga. Ya kan. Buat kurangin emisi karbon. Abis itu baru kita tutup dan nanti kurikulumnya kayaknya gue udah plan bro. Dalam minggu depan nanti kita akan announce kurikulum yang kita akan bikin. Jadi kan banyak yang nanya, Timothy bilang sistem sekolah itu scam, kenapa bangun sekolah? Kan sistemnya. Sistemnya, bukan sekolahnya, bukan pendidikannya. Terus ini kan sekolahnya Timothy, jadi salah. Ini kan sekolahnya Timothy, ini bukan sekolah biasa nih. Ya makanya menurut kita ya, ini PAUD Cahaya Hati kan. Jadi orang yang kayak tetap ngatain ya misi kita, mungkin cahaya di hatinya udah mati. Ini bahaya nih. Cahaya kalau mati. Kalau kali udah diksi ini udah ngeri nih. Ini kan cahaya hati kan. Jadi Rifan tuh cahaya mati. Iya kan? Betul. Jadi ya kita punya misi untuk pendidikan, misi untuk kemanusiaan. Ya, kalau ada yang mencoba menghalang, itu penjahat kemanusiaan. Iya, lu benar-benar penjahat. Ini kayak contoh kayak begini kan, dia bilang, wah per bulan jualan kelas dia untung 300 miliar. Lu tau gak? 300 miliar terus udang semuanya kapan? Bener, itu bisa bangun jalan tol aja. Itu gue bangun jalan tol tuh kalau itu. Makanya. Kalau itu gue bangun jalan tol teman-teman, bukan terus ya sekolah. Narasinya mereka kan gini kan. Tapi kan member 500.000 dikali. Nah itu tuh ya. Itu aja kita kick 180.000 orangnya. Iya. Oke. Gue kasih tau lo, 5.000 member Aceh awal, itu waktu itu kan kita awal bikin itu 70.000 bro per bulan. Jadi member kita tuh 70.000 dulu per bulan, sebelum lu pada bacot. Pokoknya kalau baca kita naikin, 70.000 sebulan tuh ada 5.000 orang, 70.000 tuh kalau 12 kali 5.000, 4,3 miliaran lah tuh kalau gue gak salah. Segitu. Nah itu uangnya kita pakai tuh. Ya, macam-macam. Jadi jawabannya orang banyak yang punya fantasinya, waduh, aneh-aneh ya. Ada yang bilang daftar kelas udah apa dan benefitnya apa? Ya nggak usah daftar, gue nggak butuh duit dulu. Gue usah daftar, gue nggak jelasin benefit, gue cuma kasih tahu bahwa satu ini tempat edukasi, jadi kayak lu anggaplah bimbel online, tapi yang lu pelajari skill untuk lu belajar masa depan. Yang gue sebutin tadi ya, konsensus, blockchain trilemma itu apa, anonymity, smart contract, types of account. Ini kita punya aplikasi, lu tinggal belajar gini loh di sini. Ini ada trading, di sini ada investasi. Ada teknologi blockchain simple ya. Nanti kita akan tambah juga tentang ngatur keuangan pribadi. Ya mungkin AI ke depannya banyak yang bilang kayak join buat apa ya. Mungkin satu, kamu gak mau jadi join ya di industri yang nomor 2 ya kita ngomong. Di 10 tahun ke depan akan paling bersinar. Bahkan kita aja bilangnya nomor 2 bukan nomor 1 loh. Kita ngomong tuh objektif loh. Kita nomor 2. Yeah. Dan kalian mungkin juga gak elan ya dengan misi kemanusiaan yang kita bikin. Jadi kan teman-teman ya kita ngomong yang di PAUD Cahaya Hati ini mungkin lebih membutuhkan daripada kalian. Betul. Jadi kalian simpan uang kalian